Sebelum melanjutkan ceritanya. Ini adalah sinopsis singkat yang dapat novel Simbah rangkum. Cerita ini tentang seorang pangeran di kerajaan Jianghu, yang mengalami berbagai konflik dan perebutan tahta. Pangeran ini selalu mendapat intimidasi dan ancaman pembunuhan dari para pangeran lainnya. Kemudian, secara tidak sengaja mendapat kekuatan dan teknologi serta pengetahuan dari masa depan. Apakah pangeran ini dapat bangkit berkat teknologi dan kekuatannya? Langsung saja kita simak ceritanya. Bab 1, Prolog, titik balik penting. Dahulu kala, seniman bela diri dari Jianghu biasa mempelajari seni bela diri untuk keselamatan dan perlindungan mereka sendiri dari musuh. Namun seiring berjalannya waktu, seni bela diri berevolusi untuk membunuh musuh dengan lebih efisien dan berkembang menjadi lebih canggih dan rumit. Bentuk-bentuk sederhana menjadi serangkaian gerakan, dan teknik pernapasan mewakili dasar-dasar energi dalam. Seniman bela diri mewariskan pusaka kepada generasi mendatang dengan buku dan ajaran dari apa yang mereka pelajari, memungkinkan seni bela diri berkembang. Seniman bela diri segera menjadi orang yang lebih kuat dari manusia normal karena mereka dapat berlari menembus pepohonan seperti angin, menghancurkan batu dengan tinju mereka, dan menebang pohon dengan ayunan pedang. Mereka segera disebut orang Wulin. Namun, seniman bela diri ingin menjadi lebih kuat dan mereka berkumpul untuk membentuk klan. Mereka yang menginginkan keadilan dan kehormatan menyebut diri mereka kekuatan keadilan, dan mereka yang tidak peduli menggunakan kekerasan dan kekejaman disebut kekuatan kejahatan. Dan ada orang yang mencari rute yang sama sekali berbeda, hanya mencari kekuatan. Mereka disebut Sekte Iblis. Wulin saat ini berada dalam persaingan ketat antara ketiga kekuatan tersebut. Di selatan Jianghu, ada sebuah tempat bernama Pegunungan 10.000. Itu dipenuhi dengan bertonton puncak gunung yang tersebar luas di atas tanah, dan tempat ini dilarang. Itu karena tempat ini adalah rumah dari Demonic Cult. Di dalam hutan jauh dari kastil kultus iblis, seorang anak laki-laki yang terlihat seperti remaja sedang berlari untuk hidupnya. UGH. Bocah itu kelelahan dan terengah-engah. Pakaiannya robek dan wajahnya penuh memar, menunjukkan bahwa dia telah mengalami pemukulan yang parah sebelum dia melarikan diri. Sialan, bocah itu meludah, ketika dia melihat 5 pria bertopeng menunggu untuk menangkapnya. Dia telah berlari sangat keras selama 30 menit terakhir, tapi sepertinya dia tidak bisa kabur. F***CK. Anak laki-laki itu memegangi kakinya yang gemetaran dan memelototi pria bertopeng. Wajah mereka tertutup, tetapi mudah untuk melihat bahwa mereka semua menyeringai. Kamu melakukannya dengan baik dalam berlari jauh-jauh ke sini. Pangeran Chun. Haha, aku hampir tertidur saat menunggumu. Anak laki-laki itu mengerutkan kening. Jika mereka telah menunggunya di sini, maka tidak ada gunanya dia terus berlari ke arah ini. Semua pria bertopeng mencabut pedang mereka dari punggung mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat untuk membunuh bocah itu. Apa yang harus saya lakukan? Itu adalah hidupnya yang mereka inginkan. Sepertinya berbicara dengan mereka tidak akan berhasil. Dia telah menggunakan semua energi internalnya untuk berlari ke sini, jadi dia tidak punya energi lagi untuk berlari atau bertarung. Tetapi bahkan dengan kematiannya menunggunya, matanya dipenuhi dengan kemarahan daripada ketakutan. Petik 2. Mengapa? Saya sudah menyerah untuk bergabung dengan akademi. Mengapa kamu ingin membunuhku? Pangeran, kau pasti tahu bahwa semua itu tidak penting. Anak laki-laki itu kehilangan kata-kata. Dia mengharapkan hari ini datang sejak dia masih sangat muda, tapi dia tidak menyangka itu akan datang bahkan sebelum dia bergabung dengan akademi. Selama kamu memiliki hak atas tahta, itu adalah takdirmu. Pria bertopeng lainnya juga mulai berkomentar. Menyerah, dan kami akan membuat ini cepat. Bahkan jika Anda memiliki darah petani, kami tidak akan mencemarkan darah Tuhan kami. Anak laki-laki itu kemudian dipenuhi amarah. Kata-kata yang paling dia benci adalah kata-kata yang menghina ibunya. Bajingan sialan. Jika dia tetap akan mati, dia mungkin juga mencoba untuk melawan. Dia mengeluarkan belati. Namun, dia tidak pernah belajar seni bela diri. Yang dia tahu hanyalah apapun yang dia amati dari mengawasi pengawalnya, prajurit Yang. Belati. Apakah kamu belajar sesuatu dari Yang? Sayangnya, dia tidak melakukannya. Jika dia benar-benar mempelajarinya,
skill itu akan sangat berguna di sini. Mentah. Tapi darahmu berbicara untuk dirinya sendiri, bahwa kamu tidak gemetar ketakutan saat kematianmu. Pria bertopeng itu tampak sangat bahagia. Lebih baik bagi mereka untuk membunuh seseorang yang tidak akan menyerah daripada seseorang yang akan mengemis. Bunuh dia. Salah satu pria memberi perintah dan 4 lainnya menyerang bocah itu sekaligus. Dia pikir dia akan menahan mereka setidaknya sebentar, tapi bukan itu masalahnya. Argh. Salah satu pria bertopeng menggunakan pukulan pedangnya untuk memukul pergelangan tangan bocah itu dan dia menjatuhkan belati itu ke tanah. Wajahnya meringis dan dia memelototi pria bertopeng itu, tetapi pria itu mencengkeram leher bocah itu. Apakah ini sudah berakhir? Wajah bocah itu memerah, tetapi matanya belum menyerah. Pada saat itu, pria lain berteriak, "Awas!" Apa? Belati. Sebuah belati menusuk dagu pria itu. Bocah itu menyembunyikan belati lain, dan serangan itu membunuh pria bertopeng itu sekaligus. Apa? Anak laki-laki biasa tanpa pelatihan seni bela diri membunuh salah satu petarungku. Pemimpin pria bertopeng yang menonton menjadi penasaran. Sepertinya bocah itu membidik ini sejak awal. Bocah sialan. Dapatkan dia. Pria lain masuk dan menendang bocah itu, mengayunkan pedangnya ke perut bocah itu. Argh. Bocah itu tidak pernah merasakan sakit seperti itu dalam hidupnya. Rasa sakit yang membakar melonjak dari perutnya dan darah melonjak dari tenggorokannya. Sialan, jadi tidak berhasil 2 kali. Tapi membunuh setidaknya 1 dari mereka membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula dia akan mati. Pria bertopeng itu menginjak luka anak laki-laki itu dan anak laki-laki itu menjerit kesakitan. Tanah berlumuran darah. Pria itu bisa saja membunuh anak laki-laki itu sekaligus, tetapi dia tampaknya memberikan rasa sakit sebanyak mungkin kepada anak laki-laki itu. Perlahan, aku akan memberimu kematian yang lambat. Pemimpin tampaknya tidak menyukai apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa menghentikannya karena itu untuk balas dendam rekan setimnya. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar seolah-olah sambaran petir telah menyambar. Saat cahaya menghilang, mata pria bertopeng itu berubah kaget. Apa? Darah menyembur seperti air mancur. Pria bertopeng yang menginjak bocah itu telah kehilangan seluruh bagian atas tubuhnya tempat darah menyembur ke atas. Apa? Anak laki-laki itu juga shock. Jika dia tidak salah, seberkas cahaya putih telah menyetrum pria itu dan tubuhnya meleleh. Itu dia. Pemimpin menunjuk ke arah tertentu dengan kaget, dan ada seorang pria aneh dengan pakaian aneh. Pria itu kemudian menghilang. Itu bukan melalui keterampilan gerakan apapun. Seolah-olah dia telah menjadi tidak terlihat sehingga dia tidak bisa dilihat. Cahaya lain kemudian menimpa pria lain, membunuhnya juga. Satu-satunya yang tersisa adalah pemimpin dan pria bertopeng yang tersisa. Seseorang membantunya, cahaya putih. Apakah itu balok? Jika itu bukan sinar energi yang dikatakan digunakan oleh prajurit yang sangat terampil, tidak ada hal seperti itu yang bisa langsung melelehkan manusia. Bocah itu kehilangan banyak darah, jadi dia akan tetap mati. Kami melakukan apa yang kami butuhkan. Kita harus mundur. Pemimpin mencoba mengirim sinyal agar anak buahnya mundur, tetapi dia kemudian disambar petir lagi dan dia juga menghilang. Argh. Pria itu berteriak panik dan mencoba lari, tetapi dia juga disambar petir. Setelah semua pria terbunuh, bocah itu tersenyum dan terkekeh. Selamat tinggal bajingan. Kemudian, seorang pria berpakaian aneh memperlihatkan dirinya di depan bocah itu. Dia ingin berteriak kaget tetapi dia tidak punya energi untuk melakukannya. Wah, jadi, leluhurku merasa lebih baik bahkan ketika kamu akan mati. Leluhur, bocah itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak punya energi untuk berbicara dan tubuhnya menjadi dingin. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Apakah aku akan mati sekarang? Saat itulah dia mendengar suara bip yang aneh. Kemudian dia melihat sesuatu di pergelangan tangan pria berpakaian perak itu dan menjadi terkejut. Aku ingin datang lebih awal dan mengajarimu cara menggunakannya tapi, oh baiklah. Pria itu mengeluarkan 2 benda dari tas kecil. Salah satunya adalah jarum suntik. Bocah itu hampir diambang kematian.
Aku harus bergegas. Pria itu kemudian menyuntikkan jarum suntik di bagian belakang telinga bocah itu. Dia kemudian membawa jarum suntik lain dan memasukkannya ke dalam hati bocah itu. Itu membuatku sakit hanya dengan melihatnya. Ngomong-ngomong, hei, leluhur. Pria itu memanggil anak laki-laki itu. Tolong perbaiki dan buat hidup keturunanmu mudah, oke. Mesin nano adalah yang terbaru, jadi tidak akan terlalu sulit untuk digunakan. Petik 1. Apa yang dia katakan? Dan dengan itu, pria itu menghilang. Bocah itu kemudian mendengar suara aneh di telinganya. Nomor seri, 03445325893. Mengaktifkan mesin nano generasi ke-7 dari Sky Corporation. Memindai data fisik pengguna. Sekarang memindai. Kata-kata aneh terdengar di telinga bocah itu dan cahaya aneh mulai bersinar dari tubuhnya. Rasanya seperti ribuan semut merayapi tubuhnya dan tak lama kemudian suara itu kembali terdengar. Pemindaian selesai. Keadaan darurat. Keadaan darurat. Ditemukan luka parah di perut pengguna. Kehilangan darah mencapai 13%. Memulai injeksi darah dan penyembuhan untuk mendukung kehidupan. Dan tubuh bocah itu mulai berubah. Itu adalah awal dari titik balik hidupnya. Bab 2, Mesin turun ke tubuhku. 1. Pangeran Chun telah diserang oleh pria bertopeng dan dibunuh dengan pedang di perutnya. Atau begitulah yang dia pikirkan, penjaga, yang berlari secepat mungkin dengan keterampilan gerakannya untuk menemukan Pangeran Chun. Ketika dia menemukan bocah itu, tempat itu penuh dengan mayat yang kehilangan tubuh bagian atasnya. Hanya satu dari tubuh pria bertopeng itu yang utuh, tetapi dia telah dibunuh dengan belati di kepalanya. Ini belati yang kuberikan padanya. Itulah yang diberikan yang kepada Pangeran Chun pada hari ulang tahunnya yang ke-10. Dia tidak mengajarinya satu keterampilan belati sejak dia dibuat bersumpah untuk tidak mengajarkan seni bela diri apapun kepada bocah itu sampai dia bergabung dengan Akademi Iblis. Jadi mengherankan bahwa Pangeran telah membunuh bahkan satu orang. Pangeran, yang kemudian menemukan Pangeran tersungkur di tanah. Tanah berlumuran darah, mengisyaratkan malapetaka. Silakan. Jika Pangeran meninggal di sini, dia tidak akan bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk meminta maaf kepada ibu anak laki-laki itu. Namun, ada yang aneh. Petik 2. Dia mendengar napas anak laki-laki itu. Dari penampilan pakaiannya, sudah pasti Pangeran telah dipukul dengan pedang di perutnya, tetapi napasnya tampak normal. Yang menghampirinya dan mengambil pakaian itu. Tidak ada luka. Perut Pangeran Chun sudah bersih dari segala luka. Aneh karena tanah di dekatnya penuh dengan darah Pangeran Chun. Apa itu? Apakah Tuhan? Tidak, Tuhan tidak akan ikut campur dalam perebutan tahta, tapi siapa yang membunuh orang-orang ini dan menyelamatkan Pangeran? Pikirannya penuh dengan pertanyaan, tetapi tidak ada yang bisa dijawab. Yang menggeledah daerah itu sebentar dan segera menguburkan mayat-mayat dan memikul Pangeran di pundaknya. Dia kemudian mengaktifkan skill gerakannya untuk melakukan perjalanan menuju kastil Demonic Cult. Saat tangan yang menyentuh bocah itu, sesuatu di kepala bocah itu mengejutkannya dan menonaktifkan keadaan tidak sadarnya. Mode penyembuhan diri dijeda pada 80%. Tuan, tolong bangun. Mata bocah itu terbuka karena terkejut ketika dia mendengar suara berdering di kepalanya. Dia pasti mati karena kehilangan banyak darah. Tetapi dia masih hidup dan seseorang menggendongnya di bahu mereka. Dia melihat ke bawah dan itu adalah Yang Gageng, pengawalnya. Wajah bocah itu menjadi cerah dan suara mekanis yang dingin kembali lagi. Target yang dikonfirmasi untuk bersikap ramah. Menonaktifkan mekanisme pertahanan otomatis. Mengaktifkan kembali mode penyembuhan diri. Dan bersamaan dengan itu, sakit kepala parah menyerang kepala anak laki-laki itu dan dia memegangnya dengan kedua tangan. Pangeran, Anda sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Yang tersenyum dan bertanya dengan penuh semangat. Pangeran, tapi bocah itu tidak tahan sakit kepala dan jatuh pingsan lagi. Itu adalah keesokan paginya ketika dia bangun dari tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat. Dia menyadari bahwa dia berkeringat dan dia menyeka dahinya dengan telapak tangannya. Namun, dia menyadari bahwa itu bukanlah keringat,
melainkan sesuatu yang lengket. Aduh, apa ini? Hah! Dia kemudian melihat cairan hitam pekat di telapak tangannya dan menjadi terkejut. Itu memiliki bau busuk. Baunya sangat tidak sedap dan cairan menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah telah merembes keluar dari tubuhnya. Apa ini? Saat itulah suara itu muncul di kepalanya. Menguasai. Apakah kamu bangun? Apa? Suara itu terulang kembali. Menguasai. Apakah kamu bangun? Siapa kamu? Bocah itu bangkit dari tempat tidur dan melihat sekeliling, tetapi dia segera menyadari bahwa suara itu tidak berasal dari luar. Tuan, harap tenang. Apakah itu berasal dari kepalaku? Itu benar, Guru. Apa? Dia hanya memikirkan kata itu dan suara itu sepertinya telah membaca pikirannya. Anak laki-laki itu menjadi gugup. Pesan telepati. Tidak, bukan itu. Telepati adalah keterampilan yang digunakan oleh seniman bela diri yang sangat terlatih untuk mengirim pesan kepada orang lain. Dia pernah mendengar salah satu dari jenis pesan itu dulu sekali. Pesan itu dikirim dengan energi internal, dan itu membuatnya terasa seperti gelombang energi. Saya tidak yakin apa, pesan telepati, ini, tetapi Anda tidak mendengarkan saya melalui telinga Anda, Guru. Apa? Siapa kamu? Anak laki-laki itu mendongak ke udara dengan mata terbelalak. Dia berpikir jika seseorang dapat mengirim pesan langsung melalui kepalanya, dia akan menjadi makhluk yang sangat kuat. Saya adalah mesin nano generasi ke-7, dibuat oleh Sky Corporation untuk berfungsi sebagai inti yang mendukung otak Guru. Tunggu apa? Apa yang kamu bicarakan? Bocah itu menjadi pucat karena apa yang diberitahukan kepadanya berada di luar pemahamannya. Mesin nano menyadari bahwa pengguna tidak mengerti kata-kata mereka. Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan denganku? Saya adalah mesin nano generasi ke-7. Nano Masin, dewa jahat. Ya, saya mesin nano. Wajah anak laki-laki itu berubah muram. Dewa jahat adalah makhluk yang disembah oleh kultus iblis. Tuhan adalah orang yang diberi kekuatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan tersebut. Apakah kamu benar-benar dewa jahat? Dia sekarang berlutut, bertanya dengan suara gemetar. Mesin nano telah memahami bahwa anak laki-laki itu telah melakukan kesalahan besar. Bab 3, Mesin turun ke tubuhku, 2. Nama anak laki-laki itu adalah Chun Youn. Dia adalah anggota keluarga Chun, keluarga dengan peringkat tertinggi di kultus iblis. Keluarga Chun terkait dengan Tuan Yang Agung itu sendiri, dan semua orang menganggap mereka sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan ekonometrik orang, mereka hanyalah bagian dari 6 keluarga utama yang mempertahankan kultus iblis. Chun Yeon adalah putra seorang budak wanita yang bekerja di kamar tuan dan bukan dari 6 keluarga. Meskipun dia adalah anak seorang budak, dia masih menjadi bagian dari keluarga Chun dan dia berhak atas tahta. Meskipun demikian, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk naik tahta. Lalu apa yang membuatnya jatuh dalam bahaya? Alasannya dengan ibunya, Nyonya Hua. Tuhan yang tidak menyukai salah satu dari 6 wanita dari 6 keluarga jatuh cinta dengan seorang budak belaka. Ini membuat istri-istri lain marah dan dengki. Apalagi, kemurkaan mereka tidak hanya sampai di situ. Chun Youn menghadapi banyak ancaman hidup selama 15 tahun hidupnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggantikan tahta, tetapi dia masih dicari sepanjang hidupnya karena kemarahan istri-istri lainnya. Sejak 7 hari yang lalu, upaya pembunuhan meningkat pesat. Itu karena sekarang saatnya dia bergabung dengan Akademi Iblis dan itu akan menguji haknya untuk berhasil dan mendapatkan gelar sebagai pewaris Tuhan. Jika dia bergabung dengan Akademi, dia akan belajar seni bela diri dan tumbuh dalam kekuatan untuk memiliki kekuatan sendiri. Dan akademisi melarang sebagian besar entry di luar, yang akan memastikan keselamatannya. Itu sebabnya percobaan pembunuhan sering terjadi. Apakah kamu menyelamatkan hidup, Tuhan? Chun Youn bertanya pada suara di kepalanya saat dia berbaring di tanah. Mesin nano menjawab. Jika tentang musuh yang mencoba membunuhmu, tidak. Tetapi jika Anda berbicara tentang luka Guru setelah masuk ke mode penyembuhan diri, ya. Apa itu penyembuhan dirimu? Youn tidak dapat memahami sebagian besar kata yang digunakan mesin nano. Mesin nano menyadari bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi seperti ini. Mengirim informasi dasar ke otak Guru. Hah,
Mesin Nano mengerti bahwa ia perlu menemukan kata yang tepat untuk dipahami oleh Torsi. Mencari kata yang tepat untuk era dan budaya. Mesin Nano mulai mencari kata dan istilah agar Chun Youn bisa mengerti. Setelah beberapa saat, mesin Nano selesai memilih kata-kata untuk dikomunikasikan. Tuan, saya bukan dewa jahat yang Anda bicarakan. Chun Youn terkejut dengan perubahan nada yang tiba-tiba, meski masih terdengar mekanis. Apa, lalu siapa kamu? Saya mencoba mengirimkan informasi dasar dan manual tentang saya ke otak Anda. Apakah Anda akan menerimanya? Mesin Nano mengira akan dengan mudah mengirimkan informasi daripada peningkatan dan Chun Youn mengangguk tanpa mengetahui apa sebenarnya itu. Kemudian, sebuah video muncul di otaknya sekaligus. Matanya bergetar dengan cepat saat dia melihat beberapa gambar video dan segera dia merasa pusing. Dia membungkuk dan berbaring ke tanah untuk muntah. Aduh, ini adalah reaksi alami setelah menerima informasi melalui otakmu. Anda tidak akan merasa pusing untuk kedua kalinya. Chun Youn pulih dari keterkejutannya dan bangkit. Apa yang sedang terjadi? Sulit dipercaya. Dia belum pernah melihat atau diajari apapun, tetapi sekarang dia tahu tentang mesin yang dibuat dengan teknologi canggih yang terpasang di otaknya. Mesin Nano. Ya Tuan. Jadi ribuan mesin kini tertanam di tubuhku. Itu benar, 6 miliar, 482 juta, dan 40.000 mesin nano kini telah ditempatkan ke dalam tubuh Anda. Chun Youn merasa tidak enak karena memiliki sesuatu yang aneh di tubuhnya, tetapi dia sekarang menyadari bahwa yang dia hadapi bukanlah manusia atau dewa, tetapi mesin. Dia merasa santai dengan fakta itu dan bertanya, jika saya mau, bisakah kamu keluar dari tubuh saya? Seperti yang Anda lihat melalui informasi yang dikirim, saya diprogram untuk hanya diekstraksi di luar tubuh jika Anda mati. Oleh karena itu, mesin itu harus tetap ada sampai Youn mati. Dia tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Siapa yang memasukkanmu ke dalam? Saat seseorang membuka pintu kamarnya. Pangeran, dokter baik ada di sini. Itu suara yang... Youn tidak yakin tentang bagaimana dia harus menjelaskan fakta bahwa dia berbicara dengan mesin, jadi dia tergagap. Diam sebentar. Saya bisa membaca pikiran Anda untuk berkomunikasi, Guru. Saya mengerti. Hanya diam. Masuk ke mode senyap. Youn kembali ke tempat tidur dan berbaring dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Pintu terbuka dan seorang pria parubaya, dan seorang pria tua berambut putih panjang masuk. Pangeran sepertinya sedang tidur jadi kita akan, ya. Pangeran. Yang menemukan Youn mengawasi dari tempat tidur dan dengan cepat berlari ke arahnya. Apakah kamu baik-baik saja, Peruh? Dia kemudian meletakkan tangannya di atas hidungnya karena bau busuk yang berasal dari pangeran. Apa yang sedang terjadi? Youn lupa apa yang terjadi pada tubuhnya karena dia berbicara dengan mesin nano. Cairan hitam yang keluar dari tubuhnya terlalu mengerikan untuk dicium. Dokter baik kemudian berjalan dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Dia adalah dokter yang ditunjuk untuk Lord of the Demonic Cult, dan dijuluki Demon Doctor dalam sertifikasi tersebut. Pangeran Chun, kita saling kenal, bukan? Tentu saja, dokter. Tidak ada seorang pun di kultus yang tidak tahu tentang dokter. Juga, Youn pernah bertemu dengannya ketika ibunya sakit. Ulurkan tanganmu. Biarkan aku merasakan denyut nadimu. Itu. Tangannya lengket karena cairan jadi mengarahkannya untuk menunjukkannya. Dokter berkata tidak apa-apa, dia mengulurkan tangan agar Youn bisa mengulurkan tangan. Dokter memeriksa denyut nadinya sebentar dan membuka matanya dengan takjub. Ini sangat menarik. Dokter baik, apakah terjadi sesuatu pada pangeran? Yang bertanya dengan mengejek, tetapi dokter mengecewakan kepalanya dan tersenyum. Tidak. Ini sebenarnya sangat bagus. Apa yang kamu bicarakan? Seluruh tubuh telah dibersihkan dari segala zat kotor dan aliran energinya telah diaktifkan. Apakah dia mengkonsumsi obat khusus atau semacamnya? Youn bingung. Kamu sekarang memiliki tubuh yang sempurna untuk berlatih seni bela diri. Apa? Youn kemudian mengerti apa yang dikatakan dokter dan menjadi kaget. Cairan hitam yang keluar dari tubuhnya sebenarnya adalah zat kotor yang menempel di dalam tubuhnya. Apa yang lebih baik adalah energinya sekarang mengalir,
jadi dia sekarang bisa belajar bagaimana menggunakan energi internalnya. Hei, mesin nano, apakah Anda melakukan ini? Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Nonaktifkan mode hening. Petik 1 titik. Ya, diaktifkan. Ya Tuan, mesin nano telah mengekstraksi zat yang tidak diperlukan dari tubuh Anda dan telah membentuk kembali darah, otot, dan persendian agar sesuai dengan bentuk tubuh Anda. Petik 1 titik. Wow, Youn berasumsi bahwa itu mungkin karena mesin nano, tetapi yang lebih mengejutkan lagi mendengar dari mesin nano itu sendiri. Apakah kamu benar-benar bukan mesin, dewa jahat? Saya adalah mesin, bukan mesin, Tuan. Mesin nano menjawab dengan suara mekanisnya. Bab 4, Mengapa menghafal buku? 1. Chon Youn adalah laki-laki, tapi dia tidak bodoh. Dia telah mengatasi banyak kesulitan dan upaya pembunuhan yang membuatnya lebih kuat dan lebih pintar. Dia tahu pentingnya senjata jika dia memilikinya, dan juga tahu dia harus merahasiakannya jika ingin tetap hidup. Saya harus merahasiakannya bahwa saya memiliki mesin nano di dalam diri saya. Chon Youn tidak menyadarinya, tapi tidak mungkin pengetahuan medis di era ini dapat menemukan mesin nano. Namun, Youn tidak mengetahui hal ini, jadi dia merasa tidak enak memberitahu dokter baik karena dia berasal dari salah satu dari 6 keluarga, Dok Mahjong. Kuharap dia tidak menangkapnya. Dia mencoba menyembunyikannya, tetapi dia menjadi gugup. Dia dilarang mempelajari seni bela diri apapun sebelum bergabung dengan akademi. Dia memang mendapat bantuan dari seseorang. Itu pasti. Dokter penasaran karena perubahan yang terjadi pada bocah itu. Dia pikir anak laki-laki itu akan diturunkan pangkatnya dengan tubuhnya yang lemah dan tidak memiliki pengetahuan tentang seni bela diri. Namun, keadaannya sekarang membuktikan bahwa dia layak belajar seni bela diri lebih baik daripada pangeran lain dari keluarga lain. Meskipun demikian, dia masih berada di tempat yang buruk untuk mengamati keberhasilannya. Pangeran lainnya sudah mulai belajar seni bela diri dan memiliki pasukan sendiri. Sepertinya dia sama sekali tidak tertarik. Dokter berasumsi bahwa alasan perubahan ini adalah karena Yang Mulia, Chun Yujong. Bagaimanapun juga dia adalah anak. Jika Tuhan telah membantu secara diam-diam, dia tidak perlu mengakuinya. Dokter baru saja menulis resep obat untuk membantu Youn mendapatkan kembali energinya dan kembali. Pangeran, Youn bahkan belum berterima kasih kepada pengawalnya. Mesin nano menyembuhkannya, tetapi jika Yang tidak datang tepat waktu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih telah membawa saya kembali ke. Sebelum Youn selesai, Yang dengan dingin berkata, maaf, Pangeran. Kamu harus mandi dulu. Petik 2 titik. Benar, baunya mengerikan. Dokter memanggil seorang budak untuk membersihkan tempat tidur dan membuat persiapan agar Youn bisa mandi. Saat mandi di bak mandi air panas, Youn dipenuhi dengan sensasi yang aneh. Apakah dunia ingin mengubah nasibku? Nasibnya telah putus saat dia dilahirkan sebagai budak wanita. Yang tersisa untuk hidupnya hanyalah bertahan hidup tanpa dibunuh. Hei, mesin nano. Ya Tuan, dia belum berbicara dengan mesin nano selama sekitar 1 jam sekarang. Mesin nano tidak berbicara jika dia tidak bertanya. Kau bilang kau menyembuhkanku dari lukaku. Seberapa jauh Anda dapat melakukannya? Saya dapat memulihkan luka luar atau dalam dengan cepat. Tetapi kehilangan darah atau bagian tubuh akan membutuhkan replikasi sel yang membutuhkan waktu lebih lama. Oh, begitu. Mesin nano telah memberikan banyak informasi, namun masih sulit untuk dipahami. Setidaknya bisa dipastikan bahwa dia bisa pulih dari sebagian besar luka kecuali dia kehilangan bagian tubuhnya atau terlalu banyak darah. Haruskah saya mengujinya? Saya tidak akan merekomendasikan menyakiti diri sendiri, tetapi jika Anda ingin mencoba, saya sarankan untuk mengujinya terlebih dahulu dengan potongan kecil. Youn kemudian meraih belati yang diletakkan di atas tumpukan pakaiannya dan memotong telapak tangan. Aduh, rasa sakit membuatnya mengerutkan kening. Mengaktifkan mode penyembuhan diri di telapak tangan kiri. Dengan suara itu, darah berhenti mengalir dari telapak tangan dan segera lukanya seolah menghilang olah tidak ada sama sekali. Sulit dipercaya, tapi berhasil. Ada lagi yang sulit dipercaya,
termasuk penggunaan mesin nano. Menawarkan saya benar-benar menggunakan semua kekuatan yang telah saya ketahui. Ya Tuan, Anda dapat menggunakan setiap kekuatan mesin nano seperti yang ditunjukkan dalam instruksi. Bagus. Saya akan mengujinya setelah mandi. Ya Tuan. Youn kemudian keluar dari udara dan berpegangan tangan kedua. Jika dia bisa memanfaatkan kekuatan mesin nano, dia bisa bangkit dan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Di Kastil Selatan Pemujaan Setan adalah rumah Bokamjong. Dan di sebelah bangunan utamanya ada kamar calon ahli waris. Di halaman depan kamar, ada seorang remaja laki-laki dengan bintik-bintik dan seorang pria bertopeng berlutut di depannya. Itu lucu. Apa yang diperingatkan itu masuk akal. Bocah itu tampak sangat marah dan dia berteriak dengan marah. Pria bertopeng itu bahkan tidak bisa menjawab untuk meredam amarahnya. Aku mengirim kalian semua untuk membunuh satu bocah lemah dan malah 5 yang dibunuh. Pangeran Mukem, saya pikir beberapa prajurit membantu. Beraninya kau memanggil namaku. Petik 2. Maaf, Pangeran Chun. Chun Mukem berada di peringkat ketiga dalam penerus tahta. Dia telah mengirim pembunuh dari keluarga Bokmajongnya sendiri untuk membunuh Chun Youn sebelum dia dapat bergabung dengan akademi, tetapi gagal. Kupikir dia tidak punya apa-apa untuk membantu, tapi sepertinya dia punya sesuatu di lengan bajunya saat itu. Itu tidak terduga. Mereka membuat penjaga Youn menjauh darinya dan menyerang sang pangeran, tetapi mereka gagal. Itu berarti ada orang lain yang juga melindunginya. Apakah ayah melakukan sesuatu untuknya? Itulah yang ada dalam pikirannya, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Tuhan. Penguasa kultus iblis adalah makhluk ilahi. Baiklah, saya akan mengambil lebih banyak kesempatan setelah bergabung dengan akademi. Tidak ada perlindungan yang diberikan di dalam akademi, karena setiap pangeran yang memiliki penjaga yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri tidak diizinkan untuk mengikuti. Aku tidak ingin melakukannya sendiri, tapi kurasa aku tidak punya pilihan. Bab 5, Mengapa menghafal buku? 2. Kultus Iblis, yang terletak di pegunungan 10.000. Kultus itu memiliki banyak keluarga dan klan, tetapi sebagian besar terdiri dari 6 klan, klan bijaksana, pedang, loyal, pedang, racun, dan nafsu. Keenam klan ini masing-masing memiliki seseorang yang bisa menjadi Tuhan. Sesuai sumpah, dewa harus menikahi wanita dari keenam klan dan membuat bayi yang semuanya akan tinggal bersama klan ibu mereka. Keenam putra itu kemudian akan bergabung dengan Akademi Iblis yang diadakan setiap 10 tahun sekali untuk dilatih. Akademi diciptakan untuk melatih prajurit terbaik dari setiap generasi, setidaknya itulah yang dikenal secara resmi. Namun, Akademi dipenuhi dengan kompetisi paling sengit setiap kali banyak pangeran atau kandidat untuk menggantikan Lord bergabung. Di dalam akademi, para pangeran melatih dan menjalin hubungan dengan keluarga dan klan lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengklaim kemenangan di dalam akademi, dia akan menjadi pewaris tahta. Youn keluar dari kamar mandi dan melihat tubuhnya melalui cermin sambil mengeringkan tubuhnya. Tubuhnya awalnya kurus dan lemah, tapi sekarang berotot dan kencang. Mesin nano, bagaimana ini mungkin? Saya telah merekonstruksi tubuh Anda, Guru. Merekonstruksi, menciptakan sesuatu dari ketiadaan itu sulit, tetapi membentuk kembali tubuh dan otot Anda tidak sesulit itu. Pembicaraanmu sangat rumit. Dia belum belajar seni bela diri, tetapi dia tidak mengendur dalam studinya. Namun, kata apapun yang digunakan mesin nano adalah kata-kata yang belum dia pelajari dari sesi pendidikannya. Youn mengenakan pakaiannya kembali dan pergi ke kantornya. Namamu terlalu panjang. Apakah ada nama lain yang bisa saya gunakan untuk memanggil Anda? Anda dapat menetapkan nama apapun yang Anda suka, Guru. Petik 1. Saya tidak bisa memikirkan apapun, jadi saya akan memanggil Anda Nano saja. Mendaftar Nano. Aku baru saja memberimu nama. Bagaimana kalau Anda mengucapkan terima kasih? Youn bercanda tentang itu, tapi tidak mungkin mesin bisa memahami lelucon. Terima kasih Tuan. Petik 1. Ya, mesin nano adalah sebuah mesin dan Youn sekarang sudah terbiasa dengannya. Kantornya tidak memiliki banyak buku. Sebagian besar terkait dengan studinya, dan tidak ada buku tentang seni bela diri.
Yang dia miliki hanyalah buku-buku dasar tentang mendapatkan energi internal dan itu sangat sedikit membantunya. Bajingan, ini adalah pekerjaan semua wanita dari 6 klan. Wanita-wanita itulah yang diam-diam meracuni ibunya dan membuat Youn bersumpah bahwa dia tidak akan belajar seni bela diri sampai dia bergabung dengan akademi di depan ibunya yang sekarat. Itu sebabnya Youn hanya bisa mempelajari buku energi internal dasar ini. Bahkan ini hanya mungkin karena Tuhan sendiri yang mengirimkannya secara diam-diam. Jika dia bahkan tidak mempelajari ini, otot dan pembuluh darahnya akan mengeras, sehingga tidak mungkin mempelajari seni bela diri apapun bahkan setelah bergabung dengan akademi. Keenam klan tahu bahwa pelatihan tidak akan membuat perbedaan sehingga mereka tidak peduli. Ayo kita coba. Youn mengeluarkan sebuah buku dari rak. Itu adalah buku tentang aliran darah. Apa yang harus saya lakukan? Lihat langsung ke dalam buku dan telusuri setiap halaman sampai Anda mencapai halaman terakhir. Hanya membolak-balik halaman. Ya, silakan mulai. Youn tidak yakin, tapi dia mulai membolak-balik halaman. Dia kemudian dengan cepat mencapai halaman terakhir. Dia tidak menyadarinya, tetapi fokusnya bergetar dengan cepat. Saya melakukannya. Memindai buku, Blood Passage. Mencoba mengirimkan informasi ke otak pengguna. Apakah Anda akan menerima? Pindai. Oh, maksudmu kamu menyalin artinya. Ya Tuan, apakah Anda akan menerima? Saya menerima. Dan perasaan yang dia rasakan saat menerima manual mesin nano kembali padanya. Kepalanya terasa seperti ada sambaran petir yang menyambarnya dan informasi itu masuk ke otaknya. Youn merasa sedikit pusing dan dia memegang rak buku. Itu jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi dia masih merasa semuanya berputar di sekelilingnya. Transfer selesai. Haha, Anda akan terbiasa, guru. Apakah Anda khawatir tentang saya? Saya hanya menyatakan fakta. Dan seperti kata Nano, rasa pusingnya cepat hilang. Apakah ini sudah berakhir? Ya Tuan, seperti yang Anda lakukan dengan manual, Anda dapat memikirkan informasi terkait untuk memunculkannya. Youn kemudian memikirkan tentang aliran darah, dan informasi tentang buku yang bahkan belum dia baca muncul di benaknya secara alami. Apa? Wow, sulit dipercaya, tetapi dia baru saja menjejalkan seluruh buku ke dalam kepalanya bahkan tanpa membacanya. Dia sepenuhnya mengerti apa artinya. Ada kesalahan dalam buku yang diperbaiki sebelum dipindahkan. Kesalahan. Kesalahan apa? Informasi tentang titik darah salah, jadi diubah. Mesin nano yang dibuat jauh di masa depan telah menyematkan informasi yang lebih akurat saat memindai buku. Ini gila. Youn pikir ini luar biasa. Dia harus belajar dan menghafal buku sampai sekarang, tapi dengan metode ini, dia tidak perlu menghabiskan waktu lagi. Aku bisa menjejalkan semuanya. Youn tersenyum penuh semangat. Dia tidak memiliki banyak buku di kantornya, tapi akan berbeda begitu dia masuk akademi. Ayo cepat tumbuh lebih kuat dari orang lain dan bertahan setelah bergabung dengan akademi. Itulah tujuannya. Dia belum bisa berperang memperebutkan tahta. Dia harus fokus untuk bertahan hidup untuk saat ini. Sedikit yang Chun Youn tahu bahwa kekuatan mesin nano tidak hanya terbatas pada transfer informasinya. Bab 6, Memasuki Akademik 1. Ibu Youn meninggal saat dia berumur 10 tahun. Tuhan mengirim dokter baik untuk menjaga ibunya, tapi sudah terlambat. Dia kemudian mengetahui bahwa ibunya meninggal karena keracunan. Itu adalah tipe yang tersembunyi di dalam makanan, dan seseorang tidak dapat mendeteksi racun sampai membunuh target secara keseluruhan, sehingga membunuh mereka. Youn juga diracuni, tetapi dia tidak memiliki banyak makanan dan dia dapat bertahan hidup dengan meminum obat dokter baik. Setelah kejadian ini, yang selalu menyiapkan makanannya. Yang selalu bangun pagi untuk berlatih sebelum menyiapkan sarapan untuk Youn. Tidak pasti sejak kapan, tapi Youn juga selalu bangun pagi dan melihat yang menjalani latihannya. Menurut standar Wulin, tidak sopan mengintip pelatihan orang lain, tetapi yang merasa kasihan pada Youn yang tidak bisa belajar seni bela diri dan dia tidak banyak bicara tentang itu. Dan hari ini, yang bangun pagi untuk melatih keterampilan belatinya. Hari ini, Youn memulai malam itu dan sekarang saatnya dia bergabung dengan akademi. Begitu dia memasuki pintu akademi, dia akan kehilangan perlindungan yang
Dia menggambar wajah panjang saat dia melihat pelatihan Yang. Apakah akan lebih baik jika saya mempelajari setidaknya beberapa seninya? Dia selalu memikirkan hal ini, tapi anggota klan selalu mengawasi mereka sehingga dia tidak bisa belajar. Saat itulah mesin nano berbicara kepadanya. Apakah Anda ingin mengkondisikan gerakan penjaga Yang? Apa? Youn membuka matanya karena terkejut. Bolehkah kamu mengiklankan gerakan seseorang juga? Itu mungkin. Kalau begitu maksudmu kau bisa mengkondisikan gerakan bela diri Yang dan memindahkannya ke kepalaku. Ya Tuan. Dan ada data beberapa teknik seni bela diri yang bisa saya transfer ke Anda saat ini. Youn tidak tahu, tapi mesin nano diciptakan dengan teknologi canggih dari masa depan. Dia tidak mendapat persetujuan dari Yang, tetapi dia akan masuk akademi pada suatu hari nanti. Dia harus membuat pilihan. Oke, pindai itu. Aktifkan pemindaian. Fokus Youn mulai bergetar dengan cepat dan kemudian mulai mengamati gerakan Yang. Setelah menatap gerakannya selama sekitar 30 menit, suara nano memenuhi kepalanya. Pemindaian gerakan selesai. Mulai transfer. Dan dengan sentakan itu, gerakan itu mulai diputar ulang di kepala Youn. Dan segera selesai. Transfer selesai. Dengan sedikit membingungkan, hal itu dilakukan. Mata Youn bersinar dengan takjub. Ini sangat mengejutkan. Nano, aku tidak percaya ini. Saya pikir saya bisa menggunakan keterampilan belati Yang. Youn menutup jendela agar Yang tidak bisa melihatnya dan menyiapkan diri. Itu adalah sikap dasar yang dilakukan sebelum melepaskan keahliannya. Youn kemudian mencengkeram lengannya untuk melepaskan belatinya. Dia tidak belajar, juga tidak diajari, tetapi gerakannya sekarang cocok dengan gerakan Yang di luar. Yang telah melatih gerakannya selama 20 tahun, tetapi Youn dapat meniru gerakannya dengan sempurna. Suara nano kembali terdengar di telinga. Analisis otot lengkap untuk melatih gerakan. Apakah Anda akan menerima transfer ke otot Anda? Aku butuh transfer otot juga. Youn bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Anda tidak memiliki otot yang berkembang dengan baik untuk gerakan Anda akan. Aduh, sebelum nano bisa selesai, Youn merasakan sakit merobek seluruh ototnya. Itu sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Ada kerusakan otot karena belum cocok untuk gerakan. Oke, sekarang aku mengerti. Bisakah Anda membuatnya lebih mudah bagi saya untuk mengerti? Youn berpikir ketika dia hampir tidak bangun dan duduk di tempat tidur. Mengubah bahasa agar sesuai dengan level pengguna. Tingkat. Youn mengerutkan kening karena rasanya tidak enak, tapi dia juga tidak bisa mengerti sepenuhnya. Terjemahan selesai. Kamu sudah lama tidak berlatih seperti Yang, jadi tubuhmu belum terbiasa dengan gerakan yang dipelajari otakmu. Hanya setelah gerakan mengklik dan menganalisis persyaratan perkembangan otot, Anda dapat menggunakannya sepenuhnya. Oke, saya rasa saya lebih mengerti sekarang. Masih sulit. Sebagian besar istilah yang digunakan nano tidak digunakan pada orang-orang di zaman sekarang, yang sulit dipahami. Apakah Anda ingin menurunkan level bahasa ke level terendah? Petik 1 titik. Tidak, itu tidak perlu. Jadi, jika saya mentransfer perkembangan otot, saya tidak akan merasakan sakit yang parah ini. Itu benar. Apakah Anda akan memulai transfer? Apa lama? Membentuk kembali otot akan membutuhkan setiap mesin nano di dalam tubuh, yang akan memakan waktu pemuatan. Memuat waktu. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kira-kira 2 jam. Saat itu masih pagi, jadi 2 jam tidak apa-apa. Youn mengangguk dan setuju dengan transfer itu. Mengaktifkan transfer otot, itu akan datang dengan rasa sakit yang kuat, jadi Anda akan dibius. Apakah itu menyakitkan? Itu datang dengan rasa sakit yang parah. Ada jutaan kasus pingsan karena rasa sakit. Setuju aku melamar tanpa anestesi. Youn bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda akan melanjutkan tanpa anestesi? Petik 1 titik. Jika aku tidak tahan, bisakah kau menidurkanku? Youn menambahkan. Dia segera menyadari bahwa dia tidak salah menambahkan bagian terakhir itu. Proses memulai. Saat jutaan mesin nano mulai bergerak menuju ototnya, dia merasa geli. Sepertinya ini tidak, dan perubahan otot dimulai sekaligus.
Dia terkesiap. Otot-ototnya berputar dan matanya berputar ke belakang karena rasa sakit yang hebat. Dia tidak bisa berteriak, tapi dia juga tidak bisa menahan diri. NGGH. Youn terpelintir kesakitan dan hampir berteriak saat suara Nano terdengar di kepalanya. Menyuntikkan anestesi. Gang, R, dan Youn tertidur. Bab 7, Memasuki Akademi, 2. Setelah menyelesaikan latihan paginya, yang menyiapkan sarapan. Dia bukan juru masak yang baik, tapi 5 tahun lalu, setelah kematian Lady Hua, dia harus mulai memasak untuk pangeran muda dan sekarang dia sangat ahli dalam hal itu. Sebagian besar waktu dia menyiapkan sarapan sederhana, tetapi hari ini dia menyiapkan daging babi merah yang dia dapatkan kemarin dengan sebutir telur. Itu untuk memberi selamat atas masuknya Youn ke akademi. Itu mungkin terakhir kali dia bisa menikmati makanan tanpa khawatir, jadi yang memberikan perhatian ekstra untuk menyiapkannya. Kuharap dia bertahan untuk menikmati masakanku lagi. Saat itulah yang mendengar teriakan. Nenga. Kamar Youn dekat dengan dapur, jadi yang bisa mendengarnya dengan mudah. Dia meraih pedang dan berlari menuju kamar Youn. Saat dia masuk ke kamar, Youn tergeletak dengan hanya bagian atas tubuhnya di tempat tidur dan gelembung berbusa dari mulutnya. Dia tidak sadarkan diri. Pangeran. Dia dengan cepat berlari dan memeriksa denyut nadi pangeran. Kelihatannya tidak aneh seperti saat dia menemukannya di gunung 2 tahun lalu. Dia baik-baik saja. Apa dia? Iya, yang kemudian melihat jejak samar langkah kaki di lantai ruangan. Dia menempatkan Youn di atas tempat tidur dan memeriksa jejak kaki dengan hati-hati. Apakah itu? Dia tidak yakin, jadi dia meletakkan kakinya di atas jejak kaki dan bergerak bersamanya. Dia terkejut. Langkah kaki mewakili jejak keterampilan belatinya sendiri. Langkah kaki belaka tidak akan meninggalkan jejak seperti ini di lantai kayu, tetapi gerakan seni bela diri terkadang meninggalkan jejak yang dalam setelah mendorong kaki ke bawah dengan hentakan yang keras. Apakah dia mempelajarinya sendiri? Itu tidak bisa dipercaya. Yang telah berlatih selama 20 tahun untuk mencapai keahliannya, tetapi pangeran ini telah mengambil langkah yang sempurna. Diperlukan setidaknya bertahun-tahun pelatihan dasar untuk mencapai hal ini. Dia menonton pelatihan saya selama 2 tahun paling banyak. Ini membuat yang tercengang. Dia menonton pelatihan saya hanya selama 2 tahun dan mengejar pengalaman saya selama 20 tahun. Itu tidak bisa dipercaya, tetapi juga membuat matanya memerah karena air mata. Baginya, Youn selalu menjadi orang yang membutuhkan perlindungan dan anak dari wanita yang sangat dia sayangi. Menyadari bakat Youn membuatnya merasa bersyukur. Dia kemudian meletakkan tangannya di pergelangan tangan Youn dan memeriksa energi dalamnya. Tidak ada energi, dia hanya tahu gerakannya. Mungkin itu menjadi lebih baik. Jika terungkap bahwa dia telah belajar bagaimana menggunakan energi internal, itu akan membuat marah 6 klan. Yang memandang Youn sebentar dan kemudian berjalan keluar. 2 jam kemudian berlalu. Transfer otot selesai. Menonaktifkan anestesi. Dengan sentakan di kepalanya, Youn terbangun dari tidurnya. Youn bangkit, terengah-engah. Dia ingat rasa sakit yang luar biasa tepat sebelum dia ditidurkan. Dia tidak ingin merasakan sakit seperti itu lagi. Aku tidak akan pernah mencobanya lagi. Saya memperingatkan Anda, Guru. Petik 2 titik. Ya, itu adalah pilihan Youn untuk mencobanya. Dia kemudian bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke tengah ruangan untuk mempersiapkan diri menggunakan keterampilan belati. Sekarang tidak akan sakit, kan? Melalui simulasi, kamu sekarang memiliki otot yang sama dengan otot yang telah melatih gerakan selama 20 tahun. Bagus. Youn mempersiapkan posisinya dan mengayunkan belatinya. Kekuatannya tampaknya sangat berbeda dari beberapa waktu lalu karena gerakannya lebih tepat dan akurat. Saat dia menginjak untuk melangkah ke langkah berikutnya, lantai kayu bergemuruh keras. Tidak, Youn terkejut dan segera berhenti. Lantai sekarang memiliki bekas langkah kakinya. Ini buruk. Dia menjadi khawatir yang mungkin melihat ini. Itu meninggalkan jejak bahkan tanpa energi internal. Sementara dia memikirkannya, saat itulah seseorang mengetuk pintu. Pangeran, sarapanmu sudah siap. Itu Yang.
Youn menekan area yang memiliki jejak kaki untuk menghilangkannya, tetapi tidak berhasil. Saat itulah pintu terbuka dan Yang masuk. Pangeran, oh, haha, aku sangat lapar. Youn segera bangkit dan membawa meja di dekat jendela ke tengah ruangan. Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu selalu makan di dekat jendela? Ya, tapi aku tidak akan kembali untuk sementara waktu jadi aku ingin makan di tengah. Itu cukup mencurigakan tapi Yang diam-diam meletakkan sarapan di atas meja. Youn menghela nafas dan duduk di kursi. Oh, sarapannya adalah daging babi panggang, sayuran goreng, dan telur yang dia sukai. Itu bukan pesta yang dinikmati 6 klan, tapi ini masih cukup mewah untuk Youn. Dia terdiam karena dia tahu bahwa itu adalah tindakan kebaikan yang untuk Youn yang mungkin tidak akan kembali dari akademi. Youn mengambil sumpit dan mulai makan dengan mata berkaca-kaca. Emosi yang kuat menyebabkan asam naik ke tenggorokan. Meningkatkan tingkat air liur. Silakan menelan makanan dengan air liur untuk menenangkan asam. Berhenti mengatakan omong kosong aneh dan tutup mulut. Masuk ke mode senyap. Nano terdiam dan Youn menelan makanannya. Dia tidak bisa meninggalkan makanan apapun. Setelah sarapan yang tenang, Yang mulai bertanya, kapan kamu? Dia tidak bisa mengatakan kata, mencuri, kepada pangerannya. Pelajari keterampilan belatiku. Hah, apa yang kau bicarakan? Youn terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Yang mendorong meja ke samping dan menunjuk ke lantai. Ada jejak kaki yang jelas di lantai. Aku tidak salah. Jejak yang jelas tentu saja dari injakan yang dilakukan dengan berpindah ke formasi kedua dari skill dagger. Youn tidak belajar seni bela diri, tapi dia masih dari Wulin dan dia tahu seperti apa hukumnya. Mencuri teknik bela diri orang lain sangat dilarang dan dipandang rendah. Dia mencurinya melalui nano, jadi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia bahkan tidak bisa melihat wajah yang mungkin kecewa. Yang kemudian berlutut dan berbicara dengan suara lembut. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku pengawalmu, Pangeran. Jika bukan karena sumpah, aku pasti sudah mengajarimu keterampilanku. Yang, mata Youn berkaca-kaca. Yang lebih merupakan sosok ayah baginya daripada ayah kandungnya. Yang mengeluarkan kertas berisi tulisan dan memberikannya pada Youn. Apa ini? Ini adalah metode aliran energi untuk energi internal dari keterampilan belati. Kenapa kamu memberikan ini padaku? Saya ingin memberi Anda metode tentang cara melatih energi internal itu sendiri. Tetapi Anda akan menemukan metode yang lebih baik di akademi. Pelajari itu. Youn sekarang meneteskan air mata. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menangis setelah kematian ibunya, tetapi dia masih seorang anak laki-laki. Yang bangkit dan mengambil piring kosong sebelum mulai berjalan keluar. Dia kemudian berhenti untuk berbicara. Kamu bisa menangis hari ini, tetapi kamu harus lebih kuat mulai sekarang. Petik 2. Terima kasih. Youn menyeka air mata dari wajahnya. Dia sekarang tidak takut atau ragu-ragu. Bahkan tanpa ibunya, dia masih punya tempat untuk kembali. Di sore hari, jalan di dekat kastil Demonic Cult ramai dengan orang. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Setiap anak laki-laki, mulai dari usia 14 hingga 19 tahun di setiap keluarga dan klan kultus iblis sekarang berkumpul di Akademi Iblis. Bab 8, Memasuki Akademik 3. Kultus iblis memiliki 6 klan, 3 penjaga, dan ratusan klan dan kelompok kecil. Akademi Iblis dibuka setiap 10 tahun sekali untuk melatih individu elit baru. Yang sekarang ini memiliki kandidat yang merupakan pewaris Tuhan, jadi semua orang menyebut akademi sebagai kompetisi warisan. Dan ini adalah kesempatan luar biasa bagi banyak klan kecil untuk memihak pewaris masa depan Tuhan. Ribuan anak laki-laki dan perempuan berkumpul untuk mengikuti akademi. Tempat latihan hebat yang terletak tepat melewati pintu masuk akademi cukup besar untuk memuat semua siswa di dalamnya. Semuanya tampak bersemangat dan gugup tentang apa yang akan terjadi. Itu karena ini adalah kesempatan untuk melihat Tuhan sendiri yang akan mengikuti upacara pembukaan. Lihat, itu penjaga kiri. Jika dia ada di sini, Tuhan akan segera datang. Aku akan melihat wajahnya untuk pertama kalinya dalam seumur hidup.
Ada seorang pria parubaya dengan rambut merah panjang berjalan keluar dari sisi kiri panggung raksasa, mencemooh anak-anak di tanah. Bodoh. Kami hanya memiliki orang bodoh kali ini. Atau mungkin ini yang terakhir kalinya. Pria parubaya itu adalah penjaga kiri, Raja Api Li Hameng, atau penasihat dewa terdekat. Tuhan memiliki 3 penjaga di sekitarnya. Penjaga agung, penjaga kiri, dan penjaga kanan hanya bertindak atas perintah Lord. Mereka berada di peringkat 10 besar kecakapan bertarung dalam kultus iblis. Apakah mereka pewaris dari 6 klan? Hameng melirik anak laki-laki yang berdiri di depan semua anak. Semua siswa yang masuk akademi diberi label nama bulat dengan angka. Mereka diberi nomor berdasarkan urutan kedatangan mereka, tetapi para pangeran ini diturunkan. Mereka cukup untuk menjadi anak-anak. Anak-anak lain semuanya memperingatkan dengan rapi, tetapi ke-6 pangeran ini dengan angkuh berdiri di depan seolah-olah mereka memberitahu semua orang bahwa mereka berada di atas mereka semua. Tidak seperti orang lain yang memiliki label putih dengan nomor hitam, para pangeran ini memiliki label hitam dengan nomor merah sesuai dengan pangkat mereka hingga suksesi. 1. Klan Bijak, Chun Muyon. 2. Klan Pedang, Chun Kungun. 3. Klan Setia, Chun Mukem. 4. Klan Racun, Chun Jongsum. 5. Klan Pedang, Chun Yuchan. 6. Klan Nafsu, Chun Wonryo. Mereka hanya memiliki nomor di label mereka, tapi Hameng tahu nama mereka. Ada 2 kandidat perempuan terakhir kali, dan meskipun kali ini hanya ada 1 perempuan dari klan Nafsu, dia tidak terlalu peduli. Semua orang ada di sini, tapi aku tidak melihatnya. Hameng melirik semua orang, tetapi dia tidak dapat menemukan yang dia cari. Ada 1 anak laki-laki yang mendapatkan semua perhatian dari petinggi kultus iblis. Oh, itu dia. Hameng akhirnya menemukan bocah itu. Dia tidak akan menunjukkan jika dia tidak memiliki label hitam. Di pintu masuk, di ujung barisan, Chun Youn berdiri sendirian di sana. Calon ahli waris bukan dari 6 klan. Dia masih anak Tuhan, tapi dia tidak bisa maju ke depan. Dan sepertinya anak-anak lain di sekitarnya juga menghindarinya. Karena itu, dia berdiri di sana sendirian. Dia menerima perhatian dengan cara yang menarik. Itu adalah akhir dari minat. Hameng tahu bahwa bocah itu tidak berlatih seni bela diri, jadi dia akan gagal dalam ujian masuk. Ada begitu banyak. Chun Youn bisa melihat ribuan anak berdiri di depannya. Dia tidak terlambat, tetapi dia diberitahu bahwa labelnya hilang dan harus menunggu sampai selesai. Jadi meski dengan tag hitam, dia tidak bisa maju ke depan. Sudah pasti itu adalah karya seseorang dari 6 klan, tapi itu tidak masalah baginya. Sebaiknya aku menghindari masalah dengan mereka sejak awal. Chun Youn menyukainya. Mereka ingin membunuh bahkan sebelum bergabung dengan akademi, jadi lebih baik tidak melihat mereka sama sekali. Suara klakson terdengar di seluruh lapangan, dan orang-orang mulai berkemah. Itu karena orang yang baru saja masuk. Ribuan anak laki-laki dan perempuan mulai bernyanyi dengan teriakan. Seorang pria dengan karakter langit, dengan pakaian sutra hitamnya bangkit dan duduk di singgasana di atas panggung. Itu adalah Tuan, dan salah satu dari 5 kekuatan Wulin, Chun Yujong. Bahkan tanpa gelarnya, kehadirannya sangat luar biasa bahkan di depan 1000 orang. Aku bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Anak laki-laki telah kehilangan keberanian bahkan untuk memandangnya. Di sebelah Tuhan adalah wali utama, penjaga agung Raja Marakim. Dia memiliki topeng khusus di wajahnya sehingga tidak ada yang tahu seperti apa dia sebenarnya. UPS. Dan di sebelah kanan singgasana ada seorang pria berpakaian compang camping yang tampak kesulitan berdiri seperti sedang mabuk. Dia adalah penjaga yang tepat, Sukmeng, pedang gila. Dia bercanda konyol, tapi dia masih berada di peringkat 10 besar orang kuat di kultus iblis. Hah, apa yang kamu lihat? Sukmeng meludahi Hameng yang melihatnya dengan meremehkan dan menyesap botol minuman kerasnya. Marakim lalu berjalan ke atas panggung dan berteriak. Kesunyian. Itu adalah suara yang dicampur dengan energi internal yang menyebar ke semua orang. Tempat latihan menjadi sunyi sekaligus. Yang paling terhormat, sudah siap. Marakim berbalik dan berbicara pelan, dan Tuan Chun Yujong bangkit dari singgasananya.
Untuk semua yang telah masuk akademi, kamu akan menjadi masa depan sertifikasi kami. Dan tidak seperti Marakim yang berteriak, Tuhan berbicara dengan lembut. Namun, suaranya sangat jernih di telinga ribuan anak laki-laki dan perempuan. Itu adalah bukti kekuatan besar Chun Yujong. Saya menyambut Anda untuk bergabung dengan akademi. Saya harap Anda melatih dan memainkan peran Anda dalam kultus kami. Dan itu saja. Chun Yujong berbalik dan penjaga agung Marakim berbicara kepadanya. Itu pidato yang luar biasa. Lord kemudian turun dari panggung dengan Marakim membimbingnya. Itu sangat singkat sehingga membuat para siswa mendengarnya, tetapi segera mereka berteriak dan bernyanyi. Untuk kultus iblis, Chun Youn tidak yakin bagaimana perasaannya. Dia belum pernah melihat ayahnya selama 15 tahun, tetapi dia menatap matanya untuk pertama kalinya. Tuhan telah menemukan Chun Youn berdiri di bagian terjauh dari tempat latihan begitu dia naik ke atas panggung, tetapi terjadilah sangat dingin. Lagi pula aku tidak peduli. Dia tidak muncul saat ibunya, Nyonya Hua, meninggal. Tidak ada kekecewaan ketika dia tidak peduli sejak awal. Saat itulah orang teringat saat Raja Api Hameng berdiri di atas panggung. Dengan pidatonya, kita akan mulai sekarang. Gumam-gumam, berdiri tegak. Suara Hameng menembus udara dan para siswa diam. Saya akan tetap sederhana. Dengarkan. Hameng mulai menjelaskan sistem Akademi Iblis. Akademi akan berlangsung selama 4 tahun dan 6 tahap. Semua orang tahu akademi berlangsung selama 4 tahun. Namun ada beberapa yang memiliki guru atau orang tua yang tidak bersekolah, sehingga mereka mulai fokus pada tes pada masing-masing 6 tahapan. Anda dapat mengambil 6 tahap secara bertahap, dan Anda hanya dapat melakukannya sekali. Siswa mulai berciuman tentang hanya mendapatkan satu kesempatan di setiap tahap. Satu kegagalan berarti mereka akan diusir. Sepertinya kamu mengerti dengan sangat cepat. Jika Anda tidak lulus, Anda akan langsung dikeluarkan. Hanya ada satu kesempatan untuk bangkit. Saat itulah seorang anak laki-laki tampan yang berdiri di barisan depan mengangkat tangan. Saya punya pertanyaan. Itu adalah anak laki-laki dengan nomor 2 di labelnya. Di tempat kedua untuk tahta, itu adalah Chun Kungun dari klan pedang. Hameng sedang berbicara, tetapi Kungun percaya diri memotongnya. Namun, siapa bilang kamu boleh bertanya? Apa? Wajah tampan Chun Kungun meringis. Dia telah diperlakukan dengan hormat dari semua orang di sekitarnya karena dia adalah seorang pangeran, tetapi secara mengejutkan dia diperlakukan dengan permusuhan. Oh, jadi kamu punya masalah dengan sikapku. Pangeran, kamu ingin dikeluarkan bahkan sebelum kompetisi. Wali Kiri Li Hameng memposting dengan marah. Chun Kungun marah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia diingatkan tentang apa yang diperingatkan peraturannya tentang hari itu. Jadi kamu berada di akademi, setiap hak istimewa yang kamu miliki untuk menjadi anak Tuhan akan dihapus. Dan siapapun yang ditunjuk sebagai kepala akademi, jangan pernah melewati batasnya. Dia tidak setuju ketika mendengarnya, tetapi dia sekarang menyadari setelah mengalaminya. Dia melawan salah satu yang terkuat di kultus iblis. Saya minta maaf, Pak. Chun Kungun membungkuk dan 5 ahli waris lainnya. Bab 9, tes pertama sangat mudah. 1. Tempat latihan menjadi sunyi setelah momen terpana Chun Kungun. Penjaga Kiri Li Hameng melanjutkan, saya tahu apa pertanyaan Anda. Anda pikir hanya satu kesempatan yang terlalu keras. Akan ada hak istimewa yang diberikan kepada mereka yang maju ke tahap berikutnya. Semua orang menjadi penasaran. Mereka yang tinggal di akademi lebih lama keluar dengan kecakapan yang lebih kuat dan gelar yang lebih tinggi. Hak istimewa pertama adalah obat. Anda akan diberikan bola obat yang disebut bola naga hitam. Ini diberikan setiap kali Anda mengatasi tantangan. Bola ini diciptakan di dalam kultus iblis. Itu tidak sebaik yang dibuat di Sorim, tapi itu masih cukup baik yang membuat orang yang mengkonsumsinya akan mendapatkan energi internal senilai 20 tahun. Dalam matematika sederhana, melewati 6 tes akan memberi seseorang energi internal senilai 120 tahun. Tentu saja, ini juga merupakan jenis obat yang akan membangun kekebalan setelah terus digunakan, tapi itu masih merupakan keistimewaan yang baik. 6 tahap, ya, Chun Youn juga tampak tertarik.
Dia tidak memiliki energi internal saat ini, tetapi jika dia lulus ujian ke-6, dia akan diberi kesempatan untuk meningkatkan energi internalnya secara instan. Yang kedua adalah buku-buku rahasia seni bela diri. Jika Anda adalah seniman bela diri, Anda semua harus tahu pentingnya buku-buku semacam itu. Ini adalah salah satu hak istimewa terpenting di akademi. Ada banyak buku di dalam akademi, dan bahkan buku-buku dari seni bela diri 6 klan disimpan di dalam akademi. Buku, inilah yang paling dibutuhkan Youn. Dengan kekuatan mesin nano, dia bisa mempelajari keterampilan belati, tapi dia harus menjadi lebih kuat. Perpustakaan ini memiliki 5 lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin kuat bukunya. Anda akan diberikan akses ke lantai yang lebih tinggi setelah Anda naik ke atas panggung. Lantai 5, yang merupakan lantai terakhir, penuh dengan rahasia berbagai panduan seni bela diri Wulin sendiri. Namun, kalian semua bahkan tidak akan mendekati lantai 5, jadi menyerahlah. Hameng berbicara dengan putus asa, tetapi hak istimewa kedua masih mencengangkan. Belum lagi, semua ini juga berarti bahwa siapapun siswanya, atau dari manapun asalnya, mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar jika bisa mengambilnya. Itu berarti semakin kuat orang itu, semakin kuatnya mereka. Jadi, ini sebabnya, Youn menyadari mengapa semua orang mengatakan itu akan berbeda begitu mereka berada di akademi. Di akademi, tidak ada orang yang akan dilindungi oleh keistimewaan atau garis keturunan keluarga mereka. Semua orang berada di bawah rantai makanan yang sama. Jika kamu melewati tahap pertama, kamu adalah prajurit peringkat rendah. Kedua, peringkat menengah. Ketiga, peringkat tinggi. Saya harap tidak ada dari Anda dari latar belakang klan militer yang hanya bertahan di peringkat kedua hingga ketiga seperti pecundang. Hameng berbicara kepada siswa dengan seringai. Oh, tapi bahkan bagi kalian yang hanya ingin menjadi petarung kelas menengah ke atas tetap akan diberikan bola obat. Jangan khawatir. Seperti yang dikatakan Hameng, Akademi memberikan hak istimewa bahkan kepada prajurit berpangkat rendah, yang merupakan kesempatan bagus bagi calon prajurit yang ingin menjadi lebih kuat. Prajurit peringkat ini memiliki perbedaan besar dalam kekuatan, dengan prajurit peringkat tinggi menjadi yang paling kuat dan jumlahnya lebih sedikit. Jika Anda lulus tahap keempat, Anda akan diberikan gelar pemimpin pasukan, dan Anda akan diberikan gelar pemimpin klan pada ujian tahap kelima Anda. Untuk tahap keenam, tidak masalah bagi kalian semua jadi saya akan melewatkannya saja. Hameng mengatakan itu karena dia punya kepuasan sendiri. Tes tahap ke-6 hampir tidak mungkin dan kurang dari 10 orang akan berhasil lulus tes. Itu sebabnya Hameng tidak mengantisipasi kejadian seperti itu. Meskipun Anda semua memulai dengan peringkat kadet yang sama, Anda semua akan memiliki peringkat yang berbeda sesuai kemajuan melalui tahapan Anda. Anda kemudian harus mematuhi atasan Anda. Itu adalah elemen inti dari akademi. Orang yang tidak berusaha lebih tinggi akan dibiarkan membusuk. Chun Youn memandang dengan penuh semangat. Jika dia bertahan sampai sekarang, sudah saatnya dia naik ke rantai makanan. Jangan terlalu senang. Sebagian besar dari Anda bahkan tidak akan melangkah lebih jauh dari tahap ketiga. Hameng tersenyum saat dia memberikan pernyataan penutupnya. Aku sudah selesai menjelaskan. Mulailah membentuk kelompok untuk asrama yang ditugaskan, dan saya akan melanjutkan dengan tes pertama di atas panggung. Para siswa terkejut mendengar kemajuan yang tiba-tiba. Mereka tidak menyangka mereka akan diuji pada hari pertama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda gagal dalam tes ini, Anda dikeluarkan. Jika kamu tidak lulus bisa ujian ini, kamu bahkan tidak pantas menjadi prajurit dengan peringkat rendah. Lebih dari separuh siswa menjadi pucat. Mereka pikir setidaknya mereka akan mempelajari sesuatu sebelum ujian, tetapi ini berarti bahwa siapapun yang tidak memiliki pelatihan tidak memiliki kesempatan. Chun Youn juga kaget. Apa? Sudah tes pertama. Dia tidak memiliki energi internal dan kemungkinan besar dia akan gagal dalam ujian. Dia harus berharap tes itu mudah atau tidak membutuhkan energi internal. Hameng menyatakan apa ujian itu. Tes pertama akan menilai kemampuan dasarmu. Anda setidaknya akan membutuhkan energi dasar internal jika Anda ingin menjadi pelopor sekte kami. Chun Youn mengerutkan kening.
Ini berarti jika ada seseorang tanpa energi internal, dia akan gagal. Jika kamu gagal dalam ujian ini, kamu akan dikirim ke pertanian atau tambang untuk kerja paksa, cinta yang terbaik untuk tidak. Kami membutuhkan orang untuk melakukan pekerjaan kotor, jadi jangan berusaha terlalu keras. Hameng bercanda, tapi Chun Youn merasa tidak nyaman setelah mendengarnya. Ini bermasalah. Dia sangat marah karena dia berpikir bahwa setidaknya akademi tidak menyiapkan jebakan untuknya. Namun, tes energi internal pada hari pertama tampaknya terlalu kebetulan untuk berpikir bahwa hal itu tidak dibuat untuknya. Apakah ini alasan mereka tidak ingin aku berlatih? Youn sekarang menyadari mengapa para wanita dari 6 klan tidak mengizinkannya untuk berlatih. Jika dia diusir ke sini, dia akan diusir dan dia akan tetap berada dalam kasta terendah dari kultus. Ini akan memungkinkan orang-orang itu untuk membunuh kapanpun mereka mau. Chun Mukem, pangeran dari klan setia, tampak puas. Aku akan membunuhnya sendiri, tapi ini akan menyingkirkannya. Siapapun yang berpikir ini adalah seorang jenius. Klan loyal tidak memiliki peran untuk tidak mengizinkan Youn berlatih. Mukem tahu itu adalah salah satu dari 6 klan yang memimpin rencana tersebut, tetapi dia tidak menyadarinya untuk mengeluarkan Youn dari ujian tahap pertama. Saat itulah seorang wanita parubaya yang cantik dan memikat naik ke atas panggung. Hameng menunjuk ke gambar dan berkata, dia adalah pemimpin klan dari klan nafsu, dan pengawas yang akan mengawasi ujian ini, tetua kelima kami, Hang Soyu. Seorang gadis berdiri di barisan depan dengan pakaian sutra merah mewah tersenyum. Dia adalah Chun Wonryo, dan dia adalah peringkat ke-6 tahta dari klan nafsu. Ke-6 klan tidak terlibat dalam tes apapun di akademi kecuali yang pertama. Ujian apa yang memanggil tetua kelima untuk datang? Para siswa dipenuhi dengan pertanyaan dan Hameng menjelaskan, ujian ini sangat mudah. Jika kamu gagal di sini, kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan bahkan untuk menjadi prajurit peringkat rendah. Setelah selesai, Hang Soyu duduk dan bersiap untuk memainkan alat musik gesek yang dibawanya. Sepertinya orang-orang menyadari apa yang akan dia lakukan dan mereka mulai menyumbat telinga sambil mencengkeram. Yah, kalian anak-anak tidak akan menahan gelombang energi musiknya, tapi dia akan mengendalikannya untuk yang lemah. Jika beruntung, Anda bahkan dapat menahannya tanpa energi internal. Haha. Kata-kata terakhirnya terasa seperti sedang berbicara dengan Youn. Gelombang energi musikal bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi hanya dengan daya tahan. Chun Youn menggigit bibirnya. Petik 1. Sialan. Tes pertama adalah menahan serangan gelombang energi. Ini juga merupakan cara paling sederhana untuk dengan mudah menyingkirkan siswa yang tidak layak. Jika mereka memiliki sedikit energi internal, mereka akan mampu bertahan sebentar. Sesuai dengan nama klannya, Hang Soyu berbicara dengan suara yang indah, tetapi tidak ada siswa yang dapat mendengarnya karena mereka sudah memasang telinga. Mereka yang menahan gelombang energi sebentar akan lulus ujian. Mulai. Dan dengan aba-aba, sesepuh kelima mulai memainkan alat musik itu. Suara instrumen yang indah menyebar melalui tempat latihan. Namun, itu tidak hanya indah. Dia bahkan belum memainkan 1 meter pun, tetapi puluhan anak laki-laki jatuh ke tanah dengan gelembung yang keluar dari mulut mereka. Aku masih mendengarnya. Itu baru saja dimulai. Saat dia memetik senar, suara menggelegar gendang telinga mereka dan mengejutkan hati mereka. Beberapa siswa jatuh sambil memegang hati mereka. Menahan gelombang seperti itu membutuhkan setidaknya 20 tahun energi internal. Jika bukan karena ahli waris dari 6 klan atau anak-anak dari klan di tingkat tinggi, tidak ada orang yang memiliki energi internal tersebut. Ini menyengat di telinga. Anda akan turun ke tanah, hehe. Chun Mukem dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Apa yang sedang terjadi? Jari-jari Hang Soyu yang memetik senar mulai bergerak lebih cepat. Berdasarkan raut wajahnya, terlihat bahwa dia tidak terlihat terlalu bahagia. Itu karena dia hanya melihat Chun Youn. Mengapa dia tidak jatuh? Chun Youn, yang seharusnya tidak memiliki energi internal, tidak jatuh. Saat tetua kelima mulai memainkan instrumen, Nano mengaktifkan mode pengamanan darurat.
Merasakan frekuensi tinggi dan rendah yang kuat dari instrumen. Mereka dapat merusak gendang telinga dan tubuh pengguna. Mengaktifkan sistem perlindungan otomatis. Membisukan semua gelombang suara yang masuk ke pengguna. Nano biasanya mengaktifkan program sesuai perintah pengguna, tetapi ketika serangan yang datang mengancam nyawa pengguna, program itu diaktifkan secara otomatis. Itu memblokir setiap gelombang suara yang masuk ke telinga sekarang. Petik 1. Apa? Dia hanya mendengar suara Nano di kepalanya saat Hang Soyu memetik instrumennya dan dia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Namun, banyak siswa yang jatuh di depannya. Bab 10, tes pertama sangat mudah. 2. Chun Youn sangat khawatir untuk menjalani ujian, tetapi dengan Nano, dia bisa melewati bahaya dengan mudah. Apakah Anda membuat saya tidak mendengar suara? Gelombang suara yang berasal dari instrumen mungkin berpotensi berbahaya bagi guru. Saya telah menghentikan fungsi tubuh Anda untuk merasakan suara untuk sementara. Bagaimana aku bisa mendengar suaramu? Informasi dikirim langsung ke otak Anda. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Sulit untuk memahami Nano. Lebih dari separuh siswa sudah pingsan. Beberapa bahkan mengeluarkan darah dari mulut mereka, membuktikan bahwa mereka telah memperoleh kerusakan internal. Jari-jari Hang Soyu kini memainkan alat musik itu dengan garang. Temponya meningkat pesat sehingga bahkan Hameng yang berdiri di sebelahnya pun bisa merasakan intensitasnya. Hameng tahu mengapa dia begitu frustrasi. Saya pikir dia tidak memiliki kekuatan internal. Hameng juga penasaran dengan situasi saat ini. Dia tahu bahwa Chun Youn tidak terlatih dalam seni bela diri apapun. Dengan demikian, dia tidak akan memiliki kekuatan internal, tetapi dia tampaknya mampu menahan gelombang energi tanpa kesulitan apapun. Dan tidak seperti Chun Youn, siswa lain di sekitarnya semuanya ada di tanah. Nengeh, telingamu berdarah. Kamu juga, dan sepertinya itu sulit bahkan bagi mereka yang menanggungnya. Namun, itu juga karena Hang Soyu meningkatkan intensitas serangannya karena rasa frustrasinya. Mengapa dia bermain begitu keras? Para pangeran dari 6 klan, yang memiliki energi internal sekitar 30 tahun, masih bisa menahan serangan itu tanpa banyak kesulitan, tapi mereka masih merasakan frustrasi sesepuh dan itu membuat mereka penasaran. Mereka tidak diizinkan untuk kembali untuk melihat, tetapi Mukem sangat penasaran sehingga dia harus berbalik untuk melihat. Apa? Dia hampir meludah keluar dari mulutnya. Bagaimana dia masih bertahan? Chun Youn berdiri di sana seolah serangan itu bukan apa-apa. Bahkan Mukem yang memiliki energi internal sekitar 30 tahun melalui berbagai obat yang diminumnya dapat merasakan perih di telinganya, tetapi Youn berdiri di sana seolah-olah dia tidak dapat mendengar apapun. Bajingan itu. Dia memiliki energi internal. Chun Mukem sangat marah. Chun Youn bersumpah bahwa dia tidak akan melatih seni bela diri atau energi internal, tetapi menahan gelombang energi musikal Hang Soyu berarti dia tidak menepati janjinya. Apa yang sedang terjadi? Peringkat keempat Chun Jongsum dan peringkat keenam Chun Wonryo bertanya-tanya mengapa Mukem tampak sangat marah dan mereka juga berbalik. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa berdiri seperti itu tanpa energi internal? Mereka semua juga mengerutkan kening. Mereka mengira Chun Youn sudah lama jatuh, tapi dia masih berdiri. Nano, jika aku benar, anak-anak di depan dan tetua kelima yang memainkan alat musik itu marah, kan? Menganalisis gerakan otot wajah, frustrasi, shock, dan kemarahan bisa dilihat dari otot wajah mereka. Bahkan tanpa menganalisis, tampak jelas bahwa mereka memandangnya dengan permusuhan. Youn menyadari apa yang dia lakukan membuat mereka marah. Mereka mengira saya tidak memiliki kekuatan internal, tetapi saya menahan ini memicu mereka. Jika ini tidak diselesaikan, itu masih akan menjadi masalah bahkan jika dia lulus ujian. Dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan belajar tentang energi internal sampai dia bergabung dengan akademi. Nano, bisakah kamu memberiku luka dalam? Cedera internal seperti merusak organ dalam Anda. Ya, bisakah Anda melakukannya atau tidak? Itu mungkin, tapi saya tidak merekomendasikan merusak tubuh Anda dengan sengaja, guru. Jadi begitu. Lalu bisakah Anda melukai saya saat instrumen selesai dimainkan dan membuat saya muntah darah?
Darah melalui mulutmu. Ya, dia membuat musuh-musuhnya marah. Jika dia tidak mengalami kerusakan internal atau muntah darah, mereka akan curiga padanya. Dia tidak bisa mengambil risiko itu bahkan sebelum mendapat kesempatan untuk belajar seni bela diri. Seperti yang diperintahkan, memproses kerusakan pada organ dalam. Setelah batas waktu habis, kesabaran Hang Soyu sudah mencapai batasnya. Dia sudah marah karena Youn telah mendapatkan energi internal, tapi dia sekarang menahan seolah-olah itu, sama dengan bukan apa-apa. Lagunya berubah. Li Hameng dengan cepat merasakan perubahan itu dan mengerutkan kening. Dia tahu bagaimana perasaannya tetapi dia sekarang lupa tujuan mengapa dia memainkan alat musiknya. Sebelum dia bisa mengiriminya pesan untuk berhenti, dia mulai memainkan instrumen dengan setengah dari kekuatannya. Serangan ini tidak dapat ditahan kecuali seseorang adalah prajurit yang sangat kuat. UGH, siswa dari klan dan keluarga berpangkat tinggi menjadi pucat saat ini. Mereka mulai memuntahkan darah karena organ dalam mereka rusak, dan bukan hanya mereka yang mengalami masalah. Aduh, bahkan ahli waris dari 6 klan tidak tahan dengan gelombang energi tetua kelima. Mereka berusaha membela diri sebanyak yang mereka bisa, tetapi tidak berhasil. Yang terlemah dari 6 ahli waris, Chun Jong-sum, mulai terbatuk-batuk karena kerusakan energi internal dan Hameng memutuskan bahwa itu sudah keterlaluan. Berhenti. Ini berbahaya. Anda tidak boleh melakukannya lebih jauh. Dengan itu, Hang Soyu juga berhenti bermain. Siswa yang hampir tidak bisa menahannya jatuh berlutut karena kelelahan. Jika dia bermain sedikit lebih lama, semua siswa mungkin akan gagal. Hang Soyu menjadi malu karena dia lepas kendali, tapi dia masih marah pada Chun Youn. Dia yakin Chun Youn tidak menepati sumpahnya. Itu dulu. Wajah Chun Youn dengan cepat memerah dan pucat, dan dia menyemprotkan darah dari mulutnya seperti air mancur. Semua orang yang menonton, Hameng, Hang Soyu, dan Mukem mengerutkan kening. Apa, sulit dipercaya bahwa banyak darah bisa dimuntahkan dari mulut seseorang. Dia tidak apa-apa, terlalu banyak darah untuk menjadi sebuah tindakan. Chun Youn menyemprotkan darah dan jatuh berlutut dengan tangan di tanah. Dia pasti telah mengambil beberapa kerusakan internal yang berat. Nano, kau, program diproses sesuai pesanan. Aku hampir mati. Orang-orang merasakan sakit bahkan ketika itu hanya muntah biasa. Tapi muntah darah seperti air mancur lebih menyakitkan dari yang dia bayangkan. Chun Youn kemudian memuntahkan lebih banyak darah. Tempat di sekelilingnya sekarang berlumuran darah, dan itu bahkan merupakan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Namun, tidak seperti tetua kelima yang tercengang, penjaga kiri Li Hameng tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Jika Chun Youn, putra tuan, tidak mati karena perseteruan antara anggota keluarga tetapi ujian, semua kesalahan akan dilimpahkan pada Hameng. Dia dengan cepat bergegas maju dengan keterampilan gerakannya untuk terbang ke Youn dan memeriksanya. Hei, nak, apakah kamu baik-baik saja? Hai. Chun Youn merasa pusing setelah muntah darah. Dia hampir jatuh ke tanah tetapi Hameng menahannya. Merasakan pusing karena 7% kehilangan darah. Mengaktifkan mode penyembuhan diri terhadap kerusakan organ dan kehilangan darah. Nano berbicara tentang mode penyembuhan dan Youn menghentikannya. Tidak, belum. Kondisi guru mungkin masuk ke dalam bahaya kritis. Tunggu sebentar. Nano menghentikan prosesnya. Hameng menatap wajah pucat Youn. Kamu bisa saja menyerah. Hameng sudah memeriksa apakah dia memiliki energi internal. Berlawanan dengan ekspektasinya, Chun Youn tidak memiliki energi internal di dalam dirinya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini berarti Youn telah menahan serangan itu melalui kemauan belaka. Dan untuk harganya, dia telah mengalami kerusakan internal yang parah. Yang ini gila. Bagaimana seseorang bisa menahan serangan seperti itu tanpa energi internal? Dia heran. Youn benar-benar lulus ujian tanpa sedikit pun energi internal di dalam dirinya. Hameng telah mendengar desas-desus buruk tentang Pangeran Ketujuh. Tapi siapa yang mengira anak seperti itu dari seorang gadis budak akan memiliki pikiran yang kuat? Hameng memanggil staf yang berdiri di luar tempat latihan. Kirim dia ke kamar rumah sakit. Saat Youn sedang dilakukan oleh staf, dia memberi perintah kepada Nano. Petik 1.
Sembuhkan aku, sekarang.